Apakah Anda pernah merasa bahwa gadget seperti ponsel pintar atau tablet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita? Saat ini, kita hidup dalam era digital di mana teknologi telah merajalela dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah Anda juga merasa kita telah terjebak dalam kenyamanan teknologi hingga terasa sulit untuk melepaskan genggaman tangan kita dari gadget? Jika jawabannya iya, Anda mungkin mengalami apa yang dikenal sebagai kecanduan gadget. Di dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam mengapa kita cenderung kecanduan gadget, apa dampaknya pada kesehatan mental kita, dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat mengatasinya. Kita akan menjelajahi psikologi di balik kecanduan gadget dan memberikan Anda 7 cara praktis untuk mengurangi kecanduan tersebut, sehingga Anda bisa meraih keseimbangan yang lebih baik dalam hidup Anda. Siapkan secangkir kopi, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai. Kecanduan gadget adalah fenomena psikologis yang semakin umum terjadi di era digital. Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang terjalin erat dengan bagaimana teknologi dirancang. Gadget modern dirancang dengan tujuan agar kita semakin terikat padanya, mulai dari notifikasi yang menggoda hingga aplikasi yang dirancang agar membuat kita tetap online sepanjang waktu. Semua ini seiring waktu menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan gadget kita. Kita merasa gelisah jika terpisah dari mereka, dan seakan menjadi gagal jika kita tidak merespon notifikasi atau melihat layar gadget kita. Bukan rahasia lagi bahwa perusahaan teknologi besar menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk membuat produk mereka membuat kita kembali lagi dan lagi. Teknik-teknik seperti pemicu perilaku dan penguatan variabel digunakan untuk menciptakan kecanduan pada pengguna. Semakin banyak kita melibatkan diri dalam aplikasi dan media sosial, semakin banyak data yang mereka kumpulkan dan semakin kuat pengaruh mereka terhadap kita. Itulah mengapa kita merasa sulit untuk melepaskan gadget, bahkan ketika kita menyadarinya. Kecanduan gadget dapat berdampak serius pada kesehatan mental kita. Salah satu dampak utamanya adalah terkait dengan stres dan kecemasan. Ketika kita terlalu sering memeriksa ponsel atau tablet, kita cenderung selalu aktif. Notifikasi dan informasi konstan yang masuk dapat memicu stres yang tinggi. Kita merasa terus-menerus dalam mode siaga, yang pada gilirannya dapat mengganggu tidur kita dan meningkatkan kecemasan. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus dan berkonsentrasi. Kita menjadi terbiasa dengan pemecahan tugas atau informasi dalam potongan-potongan kecil yang sesuai dengan penggunaan gadget. Akibatnya, kita mungkin kesulitan untuk melakukan tugas yang memerlukan konsentrasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini bisa mengganggu produktivitas dan meningkatkan tingkat stres karena pekerjaan yang menumpuk. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu melihat secara lebih dalam psikologi di balik kecanduan gadget dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menguranginya. Untungnya, ada cara-cara yang dapat membantu kita menemukan keseimbangan kembali dalam hidup kita. Mari kita eksplorasi 7 cara yang praktis untuk mengatasi kecanduan gadget ini. Cara pertama, menyadari masalah. Langkah pertama yang perlu diambil untuk mengatasi kecanduan gadget adalah menyadari bahwa masalah ini ada. Banyak orang mungkin tidak menyadari seberapa sering mereka menggunakan gadget atau betapa kuatnya dampak psikologis yang dimiliki oleh teknologi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi perilaku kita dan mengidentifikasi tanda-tanda kecanduan. Pertama, coba sadari berapa banyak waktu yang Anda habiskan di depan layar gadget setiap hari. Catat berapa lama Anda menggunakan ponsel, tablet, komputer, atau perangkat elektronik lainnya dalam aktivitas sehari-hari. Jika Anda terkejut dengan jumlah waktunya, ini mungkin tanda bahwa Anda harus lebih waspada terhadap kecanduan gadget. Selain itu, perhatikan perasaan Anda saat Anda menggunakan gadget. Apakah Anda merasa gelisah, cemas, atau tidak nyaman ketika Anda tidak memeriksa ponsel Anda dalam jangka waktu tertentu? Jika iya,
Ini bisa menjadi indikasi bahwa Anda mungkin terlalu bergantung pada gadget. Mengenali masalah adalah langkah pertama yang penting dalam proses mengatasi kecanduan gadget. Dengan menyadari masalah ini, Anda membuka pintu bagi perubahan positif dalam pola perilaku Anda. Cara kedua, memahami dampak kesehatan. Kecanduan gadget dapat berdampak serius pada kesehatan kita, baik secara mental maupun fisik. Dalam keadaan yang lebih parah, ini dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan fisik seperti nyeri leher dan punggung. Tidak hanya itu, kecanduan gadget juga dapat mengganggu hubungan sosial kita. Terlalu sering terpaku pada layar gadget dapat menghambat interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Ini dapat mengarah pada perasaan kesepian dan isolasi sosial. Dalam dunia kerja, kecanduan gadget juga dapat mengganggu produktivitas. Kita mungkin menjadi terlalu sering tergoda untuk memeriksa ponsel saat seharusnya kita bekerja. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Cara ketiga, menentukan batasan waktu. Langkah selanjutnya dalam mengatasi kecanduan gadget adalah menetapkan batas waktu. Ini berarti Anda harus membatasi seberapa banyak waktu yang Anda habiskan di depan layar gadget setiap hari. Tidak perlu sepenuhnya menghilangkan gadget dari hidup Anda, tetapi penting untuk memiliki kendali atas penggunaannya. Untuk melakukannya, pertama-tama tentukan berapa lama Anda boleh menggunakan gadget setiap hari. Anda bisa membagi waktu ini menjadi beberapa sesi penggunaan gadget selama sehari. Contohnya, Anda bisa mengizinkan diri sendiri untuk menggunakan ponsel selama 30 menit di pagi hari, 1 jam setelah makan siang, dan 30 menit di malam hari. Selain itu, manfaatkan fitur pengingat atau pengatur waktu di perangkat Anda. Atur pengingat yang memberitahu Anda kapan waktunya untuk berhenti menggunakan gadget. Dengan melakukan ini, Anda akan lebih disiplin dalam mengikuti batasan waktu yang telah Anda tetapkan. Yang terpenting, patuhi batasan waktu yang telah Anda tentukan. Ketika pengingat berbunyi atau batasan waktu tercapai, letakkan gadget Anda dan fokus pada aktivitas lain yang tidak melibatkan layar. Ini akan membantu Anda mengurangi ketergantungan pada gadget dan membantu Anda menjalani hidup yang lebih seimbang. Cara keempat, aktivitas pengganti. Salah satu alasan utama mengapa kita sering mencari tontonan pada gadget adalah untuk mengisi waktu luang. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau sedang merasa bosan, kita cenderung meraih ponsel atau tablet. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk memiliki daftar aktivitas pengganti yang bisa Anda lakukan saat Anda merasa ingin menggunakan gadget. Ini bisa termasuk membaca buku, berjalan-jalan di alam, berolahraga, atau berkumpul dengan teman-teman. Pilih aktivitas yang Anda nikmati dan yang sesuai dengan minat dan hobi Anda. Dengan cara ini, Anda akan lebih mungkin terlibat dalam aktivitas tersebut dan meninggalkan gadget untuk sementara waktu. Cara kelima, fokus pada interaksi sosial langsung. Salah satu dampak negatif dari kecanduan gadget adalah kurangnya interaksi sosial langsung. Banyak orang cenderung lebih terlibat dalam percakapan online atau media sosial daripada berinteraksi dengan orang di sekitar mereka. Interaksi sosial secara langsung adalah penting untuk kesejahteraan kita, dan terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar gadget dapat mengurangi interaksi tersebut. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk fokus pada interaksi sosial secara langsung. Ini bisa melibatkan berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, berbicara dengan orang asing, atau bahkan terlibat dalam kegiatan sosial seperti sukarela. Pertemuan langsung dengan orang lain dapat membantu kita merasa lebih terhubung dan terlibat dalam dunia nyata. Selain itu, cobalah untuk membuat aturan pribadi bahwa saat Anda berada di tengah percakapan atau pertemuan sosial, Anda akan mematikan atau menjauhkan gadget Anda. Ini akan membantu Anda untuk lebih hadir secara fisik dan emosional dalam interaksi tersebut. Cara keenam, bermeditasi dan meningkatkan kesadaran diri. Meditasi adalah cara efektif untuk mengatasi kecanduan gadget dan meningkatkan kesadaran diri. Meditasi membantu kita untuk lebih sadar akan perasaan dan dorongan yang mendorong kita untuk menggunakan gadget terlalu sering.
Dengan meditasi, Anda dapat belajar untuk mengenali kapan Anda merasa ingin mencari gadget dan mengatasi dorongan tersebut. Cobalah untuk menghabiskan beberapa waktu setiap hari untuk duduk dengan tenang dan merenung. Fokuskan perhatian pada pernapasan Anda dan biarkan pikiran Anda berjalan tanpa menghakimi atau merasa bersalah. Ini akan membantu Anda memahami lebih baik diri Anda dan pola-pola perilaku Anda. Selain meditasi, cobalah untuk mencatat kapan dan mengapa Anda menggunakan gadget. Catat apakah itu karena kebiasaan, rasa bosan, atau kebutuhan nyata. Dengan mengetahui pemicu penggunaan gadget, Anda dapat lebih mudah mengatasi kecanduan tersebut. Cara ketujuh, jangan menjadi terlalu keras pada diri sendiri. Terakhir, ingatlah bahwa mengatasi kecanduan gadget adalah proses yang memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan menjadi terlalu keras pada diri sendiri jika Anda mengalami kesulitan dalam mengurangi penggunaan gadget. Beri diri Anda izin untuk melakukan kesalahan dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ingatlah bahwa kecanduan adalah masalah umum dan banyak orang mengalami hal yang sama. Cari dukungan dari teman-teman atau keluarga jika Anda merasa perlu. Jika Anda merasa bahwa kecanduan gadget Anda sangat parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional seperti seorang psikolog agar dapat membantu Anda mengatasi kecanduan ini dan mengembangkan strategi yang lebih sehat. Dengan menggunakan cara-cara ini, Anda dapat bergerak menuju kehidupan yang lebih seimbang dan sadar tanpa terlalu tergantung pada gadget. Jangan lupa untuk bersabar dengan diri sendiri dan terus berusaha untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam penggunaan gadget Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dalam perjalanan Anda untuk melepaskan kecanduan gadget. Terima kasih telah menonton. Salam Power 7.